Hola Sobat Koboi, ketemu lagi sama gua nih. Gimana kabar lu semua? Semoga sehat walafiat ya. Naga adalah sosok makhluk sejenis reptil raksasa yang dapat terbang dan menyemburkan api dari mulutnya. Dalam dunia satwa, sebetulnya julukan naga mengarah pada komodo, spesies endemik asal Indonesia, namun tentu saja bukan naga itu yang akan kita bahas kali ini. Nah, sebetulnya bagaimana sejarah tentang cerita naga? Mengapa naga-naga yang dipercaya oleh berbagai negara juga berbeda-beda? Kali ini Sense punya beberapa usulannya. Let's check this out. Nah, sebelum menonton video ini jangan lupa subscribe channel kita, di-share juga ke akun sosial media lainnya seperti Instagram, TikTok, dan Facebook. 1. Konsep tentang naga sudah ada sejak zaman kuno. Apakah naga benar-benar ada? Sampai saat ini naga termasuk dalam makhluk mitos di masa keberadaannya hanya diperkuat dengan cerita atau kesaksian yang dikisahkan secara turun-temurun. Lev Sins mencatat bahwa kepercayaan terhadap keberadaan naga bisa begitu kuat karena dikisahkan dari generasi ke generasi. Bahkan konsep tentang naga sudah ada di Tiongkok sejak ribuan tahun sebelum Masehi. Gambaran naga juga ada dalam teologi sebuah kepercayaan dan sudah dikisahkan pada abad pertengahan di Eropa. Jadi bagi Sense, naga hanya sebatas pada sebuah konsep paratif dan dipercaya oleh orang zaman dulu. Kisah-kisah naratif tersebut diceritakan dari satu generasi ke generasi selanjutnya. Kini naga sering digambarkan dalam sebuah karya seni. Gambaran naga selalu diceritakan sebagai sosok yang kuat, tangguh, dan menyeramkan. Hal ini sebetulnya mirip dengan konsep naratif lainnya, misalnya Ponik, Pegasus, Krakus, dan lain sebagainya. 2. Makhluk mitos termasuk naga sebetulnya adalah gambaran organisme biasa. Jadi diperhatikan, hampir semua makhluk mitos yang dikisahkan secara turun-temurun sebetulnya adalah penggambaran organisme biasa. Nah, organisme tersebut ditambahkan beberapa unsur, yaitu bumbu penyedap. Untuk menguatkan kisah naratif tadi, mau bukti? Banyak. Jika kamu melihat gambaran seekor naga, maka mereka digambarkan sebagai reptil yang bertelur. Hanya saja, kisah-kisah kuno sering menambahkan sesuatu pada reptil tersebut. Jadilah naga berwujud reptil raksasa bersayap yang dapat menyemburkan api dari mulutnya. Begitu juga Ponik yang diambil dari spesies unggas. Orang zaman dulu menceritakan sosok unggas tersebut sebagai burung raksasa abadi yang diselimuti oleh api yang akan membakar apa saja di dekatnya. Ada lagi Pegasus yang sebetulnya diambil dari mamalia kuda, namun ditambahkan sayap supaya lebih dianggap sakral. Begitu juga dengan Bigfoot yang konsepnya diambil dari primata yang mirip dengan manusia purba. Mengapa tak ada yang baru dengan konsep-konsep tersebut? Mengapa organisme asli yang justru muncul dan bukan organisme yang benar-benar baru atau orisinil? Itu karena mereka hanya sebatas imajinasi. Manusia zaman dulu menggambarkan mereka berbasis apa yang pernah mereka lihat seperti kadal, mamalia, unggas kera, dan lain sebagainya. 3. Bagi sebagian orang, naga diyakini sebagai simbol kekuatan dan kesuksesan. Ya, bagi sebagian orang, naga diyakini sebagai simbol akan kekuatan, kesuksesan, dan kejayaan. Kerajaan-kerajaan Tiongkok di zaman dulu selalu menggunakan ornamen naga di istana mereka. Bahkan dalam tradisi Tiongkok juga dikenal adanya pembagian tahun berdasarkan kalender tradisional mereka. Cina, Hilex mencatat bahwa salah satu zodiak Tiongkok adalah naga, di mana naga melambangkan kekuatan dan kesuksesan dalam budaya tradisional Tiongkok. Bagaimana dengan Eropa? Dalam tradisi dan kepercayaan teologis mereka, naga justru menjadi simbol yang berkebalikan dari naga Tiongkok. Naga dalam tradisi Eropa akan tersirat dalam konsep teologis mereka, yaitu bermakna kejahatan yang berasal dari iblis. Tentu konsep-konsep tersebut tidaklah penting bagi Sense. Bagi Sense, naga adalah konsep naratif yang cenderung masuk pada pseudoscience atau mitos. Persoalan baik dan buruknya simbol naga itu kembali pada masing-masing individu manusia. 4. Kini naga juga membantu kesuksesan perfilman Hollywood. Tak bisa disangkal bahwa naga dan Hollywood memang selalu akrab. Pasalnya, ada banyak film-film garapan Hollywood yang mengisahkan tentang naga. Makhluk mitos tersebut selalu dijadikan objek yang kuat, tangguh, dan tampak tak terkalahkan. Mungkin memang benar, sebagian film dapat dijadikan sebagai sebuah media untuk meyakinkan banyak orang tentang suatu hal, termasuk makhluk mitos yang ada di dalamnya. Tak jarang film-film tentang sihir dan makhluk mitos selalu laris manis di pasaran dan menembus box office. Ya, itulah ulasan Sense mengenai naga, makhluk mitos yang keberadaannya diyakini oleh sebagian orang. Nah, bagaimana menurut pendapat lu? Sobat Koboi, semoga info yang gue kasih bermanfaat buat lu semua ya. Tetap setia di channel kita biar gak ketinggalan info-info up to date dan menarik lainnya. See you in the next video Sobat Koboi. Bye.